Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Raksa Manggala di konten yang sama, Kepo Misteri. Kali ini agak sedikit, ya lagi-lagi setiap video pasti berbeda ya. Dan backgroundnya berbeda. Backgroundnya berbeda karena tempatnya bukan di tempat biasa. Kita tidak berada di studio Kepo Misteri. Dan kali ini bukan orang kepo sebenarnya, tapi saya yang kepo. Jadi untuk episode kali ini Ki Raksa yang kepo kepada Ki Jaler Titi Wangsa. Tepuk tangan. Jaler Pangestu nggih. Jaler Pangestu. Jaler Pangestu. Nggih. Jaler Titi Wangsa siapa? Jenengan. Oh, Ki Jaler Titi Wangsa, ada Ki Jaler di sebelah sana. Iya. Oke, selamat malam Ki Jaler Pangestu. Selamat malam. Ki Jaler tahu ini gak? Apa Ki? Kepo Misteri. Ya, sering sih lihat. Kok begitu ragu-ragu gitu? Enggak. Mikir dulu ya. Enggak, mikir dulu karena Kenapa? ya pernah lihat, sering. Ah, Itu miliknya Ki Raksa. milik saya. Enggak, Bukan. channelnya. Miliknya Sinta. Sinta. Nah, Sintanya nggak ada di sini. Biasanya ada Sinta, ada Asis di situ belakang. Ya Sinta sama Asis lagi saya kerangkeng, di sana saya penjara, jadi nggak ada. Oh gitu. Itu channel miliknya Sinta. Sinta. Oh yang kemarin. Channelnya Ki Raksa Iya. itu sudah diakuisisi sama Sinta. Itu, iya. Terus Sinta rame. Tuh kan, rame lagi. Di belakang situ kalau nggak percaya nih ya, Ki Raksa Itu penampakan. Iya, banyak penampakan di belakang soalnya. Itu kepo, Ki. Hah? Kepo, yang kepo. Yang kepo ya? Iya, yang kepo. Nah, sambil dulu videonya. Tuh. Itu ada Ki Galar. Halo Ki Galar. Halo Ki Galar. Itu ada Ki Brana Samadi. kira. Itu ada Ki Chandra. Ya, dan ini pasukannya Ki Jalan. Ki Jaler. Iya, Sebenarnya siap. nggak mungkin juga Ki Jaler punya kekepoan. Apa punya kekepoan? Ada yang mau ditanya nggak sebelum Ki Raksa yang bebat untuk bertanya? Kalau kepo sama Ki Raksa ya apa ya, Ki? Bukan kepo terhadap, kan kepo misteri. Kepo Jadi terhadap hal-hal mistis. Hal mistis. Iya, ada nggak? Nggak ada. Enggak ada, Nggak Ki. ada. Sampai saat ini. Kelamaan. Nggih. Nggak ada. Enggak ada. Masa nggak ada? Berarti Nggak. udah sakti ya? Enggak. Nah, berarti udah paham semua hal mistis. Ya enggak juga. Lah, terus tapi nggak ada yang dikepoin. Enggak. Hah? Enggak. Berarti nggak tertarik hal mistis. Ya tertarik sih, Ki. Berarti udah paham. Belum. Punya kekepoan nggak? Apa ya, Ki? Berarti nggak ada. Apa jadi nggak ada yang mau ditanya? Ada. Apa? Coba. Kekep- Sebelum Ki Raksa nanya ke Iya. Ki Jaler. Kekepoan ya mungkin seperti kemarin Apa? waktu di live-nya Ki Raksa. Di live? Iya. Di apa itu? Di channelnya Ki Raksa ya? Ah, Yang di Kepo Misteri. ah. Yang soal apa itu kemarin yang ini loh, Ki? Apa? Pasang susuk? Iya. Itu kenapa? Itu banyak pertanyaan, Ki. Ah. Kok bisa hilang? Hilangnya kemana? Nah Hilangnya gitu. kan ke dalam, masuk ke dalam. Oh gitu, Ki. Itu perlu pembelajaran khusus apa enggak, Ki? Ya perlu. Gini, itu kan tidak cut ya, maksudnya kalau kalian mau nonton videonya silakan ditonton yang pemasakan susuk itu ya. Iya. Itu kan ada kamera di sini. Terus Ki Raksa kan emang nggak kemana-mana ya. Iya. Memang tidak ada cut di situ. Ya itu masuk ke dalam. Masuk ke dalam, caranya gimana masuknya? Ya belajar gitu. Iya. Belajar. Ya jangan ditanya di sini terus minta dijelasin di sini. Begitu belajar. Memang Siap. itu butuh pelajaran khusus. Bagaimana kalau orang tanya, kalau Ki Jaler tanya juga gimana cara hilangnya? Cara hilangnya, Iya. ya gimana cara hilangnya paku masuk ke dalam perut? Ayo. Ditelan, Ki. Ditelan mah dimakan namanya. Ya kan? Iya. Santet gimana santet? Iya pasti semua butuh proses sih, Ki, untuk hal itu. Iya. Jadi yang mau ditanya gimana cara hilangnya gitu doang. Ya kok bisa?
Wah payah ini. Itu ada yang real kan? Gawat ini, gawat. Kemarin Gawat ini. Ini konten kalau berbahaya ini. kalau penjelasannya kan ada yang real secara logis juga ada yang mungkin secara bagi mereka itu ya sifat-sifat mistis ya, gitu. Makanya ya, kan Ki Raksa bilang Iya. berkali-kali Ki Jaler. Jadi kalau kita mau mempelajari hal mistis, hal supranatural, Iya. terus hal-hal yang berbau klinik ya, supranatural, mistis, terus apa ya namanya metafisik gitu ya. metafisik. Kita harus mempelajari dulu yang namanya logika. Gitu. Iya. Jadi jangan pernah berangkat ke hal mistis, hal supranatural, ya metafisik, tanpa membawa logikanya dulu. Ya. Di awal ya. Lewat Terus. lagi. Rame tuh. Rame. Ini memang namanya juga markas, pinggir jalan. Pinggir jalan. Maaf ya. Jadi gitu. Jadi kalau orang mau mempelajari hal mistis, terus cuma berbekal sama keyakinannya ya. Iya. Awal. Tanpa menggunakan logikanya, lah itu yang jadinya orang-orang yang Rif, tau Rif? Rif kan logonya gini. Saya mau bilang gimana itu, Ki? Nah, itu jadinya kalau mau belajar ya di Tata Mataram kan juga mempelajari itu semua. Iya. Ya jadi kalau kalian yang mau mempelajari hal mistis, terutama yang di sini nih ya. Iya. Kalau mau senang dengan hal mistis, jangan ragu-ragu untuk bertanya ke pelatih-pelatihnya di lapangan. Iya, Nah, betul. gitu ya. Jadi saya penasaran sama hantu ya, di sini tempat belajarnya. Saya penasaran sama apa ya, sama jimat ya, di sini tempat belajar. Saya penasaran sama santet, pelet, pesugihan kan gitu. Ya di sini tempatnya. Tapi jangan bingung kalau dijelaskan untuk pertama itu ya Ki Jaler. Yeah. Itu kan pasti menjelaskannya secara logika dulu. Logikanya dulu. Iya, logikanya dulu. Iya. Gitu. Nggak Jadi langsung termasuk dipasang susuk itu ya, itu ada logikanya. Tidak dulu. langsung semuanya instan ya, Ki. Pasti ada Ya proses-proses. kalau dijelaskan panjang lebar sebenarnya. Gitu. Udah itu doang keponya. Apa ya, Ada Ki? lagi? Ada, kira saya tanya berarti siap-siap. Siap-siap. Sejak kapan jadi Ki? Sejak menyandang sabu hitam polos. Iya saya tahu. Hitam polos sejak hitam polos Iya, itu kapan? kurang lebih mungkin ya, Ki. Nah, 2-3 bulan lah. 2-3 bulan ke belakang. Iya. Baru 2-3 bulan jadi Ki. Oke. Tapi bener Ki ya? Enggak. Nah, ini banyak yang kena lagi sama Ki Raksa nih. Tahu Iya. sendiri kan konten Ki Raksa itu konten yang akan banyak menyentil orang. Ini Ki, sejak kapan jadi Ki? Karena banyak orang yang menyematkan dirinya Ki. Iya. Ya. Nggak ada yang ngasih terus dia ngasih nama sendiri Ki. Kalau Iya. Ki Jaler, Jaler. namanya agak sedikit aja ya. Apalagi orang Jaler kalau Pangestu. dengar Jaler gitu imajinasinya Beda pengucapan, Ki. Kalau di Jawa Jaler. Jaler. Iya. Terus? Ya, mungkin kalau Jadi Jaler apa Jaler? Jaler. Jaler. Iya. Oh, ada Jaler tuh artian Jawanya laki-laki. laki-laki. Iya. Oh gitu. Oke. Nah, nama Ki Jaler itu resmi? Bikin sendiri? Enggak. Dikasih sama para sesepuh. Siapa yang ngasih? Ya. Sesepuh. Iya. Sesepuhnya siapa? Sesepuh TM. Oh, sesepuh TM. Ya Iya. kan sesepuh bisa sesepuh Solo. Ya kan? Siapa sesepuh mana? Nama sendiri. Jadi Ki Jaler Pangestu itu dikasih sama Sesepuh. bukan bikin sendiri. Enggak. Kalau ada orang Nggak yang bikin berani. sendiri nama gelar itu gimana menurut Ki Jaler? Ya, gimana ya? Ki? Nama gelar itu kan mungkin ya bagi saya ada sesuatu sih, Apa? atau sudah diberikan kepercayaan atau apapun untuk dipanggil Ki kan gitu. Nggak asal bikin nama saya sebagai Ki kan. Ki itu apa maksudnya? Ki itu bukan kiai. Ki itu Aki. dalam artian globalnya itu seseorang yang dituakan. Ki Raksa suka dipanggil Aki itu. Aki itu berarti tua, Ki. Aki itu apa? Tua, Tua apa kakek? kakek. Berarti Iya, Ki iya. Jaler kakek Jaler. Enggak, kan Apa? Ki, bukan Aki. Nah, makanya Ki itu apa? Banyak orang nggak tahu ya. Ki Ki itu sosok atau seseorang yang dituakan. Dalam arti mungkin di TM. Yang saya pahami ya mungkin lama berkiprahnya atau apapun itulah. Mungkin Li, atau ya seperti itulah, Ki. Maksudnya nama Ki itu apa? Maksudnya apa sama dengan bapak atau sama dengan apa? Iya, iya bisa sih, Ki. Bisa sama dengan Gitu. bapak, iya. Atau apa ya? Istilah untuk apa itu Ki itu? Kalau artian globalnya ya itu, Ki. Artian
artian globalnya adalah orang yang dituakan. Iya, dituakan. Orang yang di Terus ngomong, ngayomi, kan beda bahasa, beda tempat, beda daerah, Nah mungkin ini loh maksudnya artiannya. kan banyak orang Iya. terus langsung tiba-tiba punya nama Ki tapi nggak tahu nih Ki ini apa Iya. gitu loh. Ya, Ki-nya apa? Terus ada juga orang yang misalkan namanya Ki Gentong Pamungkas kan gitu. Kenapa namanya Ki Gentong Pamungkas? Artinya gentong apa kan gitu. Iya, Dan mungkin- dia tidak memiliki makna sama sekali dan tidak Iya. ada korelasinya dengan pribadinya orang tersebut. Iya. Gitu, asal-asal memberikan nama. Nah kan gitu. Nah makanya orang bingung nih Ki ini apa sebenarnya. Makanya orang banyak yang menyangka Ki ini adalah Aki kan Iya. gitu. Iya. Aki ini kan ada dua makna. Dua makna. Dua. Yang pertama kakek. Kakek. Yang kedua baterai. Oh iya, Ki. Iya. Iya. Iya kan? Baterai aki. Iya. Akinya soak kan gitu. Heeh. Nah, iya kan? Baterai mobil. Iya baterai motor, baterai mobil ya kan gitu. Iya, betul. Ya kan aki. Nah, tapi kan di sini Ki yang dimaksud itu bukan tua, bukan maksudnya bukan kakek ya. Bukan. Bukan kakek. Jadi orang muda juga bisa Bisa, Ki. Ki kan? Ha-ha. Ki, bukan Aki loh, Ki. Iya. Iya. Ki itu berarti bukan berarti dia tua. Enggak. Enggak. Bukan. Bukan. Oh. Tadi ya orang yang dihormati, orang yang dituakan. Dituakan kan belum tentu usianya tua, Ki. Oh gitu. Nggih. Berarti ini sejak kapan nama Saya malah jadi bingung. Iya, Ki ini banyak yang salah soalnya. Oke. Iya. Nah, Ki Jaler, manggilnya apa sih Ki Jaler? Jaler. Jaler apa Jaler? Iya, Jaler. Ki Jaler. Jaler. Iya. Jaler. Jawa, Ki. Itu nama Jawa. Jaler. Jaler. Iya. Jaler Pangestu. Ya nama Jawa kan? Iya. Ya Ki Raksa Manggala juga nama Jawa. Iya. Oh. Heeh. Saya kan orang Jawa. Tapi kan bukan Ki. Iya, saya orang Jawa manggilnya Jaler. Takutnya Jaler kan Kalau orang Batak manggilnya Jaler. malahan, Ki. Iya, kalau orang makanya saya orang Jawa kan manggilnya Jaler. Jaler. Karena saya orang Jawa. Ya, biasanya Oh, kalau gitu. orang Batak manggilnya Jaler gitu. Kalau E-nya orang Jawa itu ya Hah? sambil ngerokok ya, Ki. Iya, nggak apa-apa, biar nggak panik. Salah sendiri nggak minta kopi. Kopi. Ada, Ki. Tak sembunyiin. Taruh sini. Oke. Terus berkenaan dengan hal-hal mistis, balik lagi nih. Iya. Sudah berapa lama seorang Ki Jaler ini memahami tentang hal mistis? Karena gini, Ki Jaler kan seorang pendekar, salah satu pendekar di Kata Mataram. Iya. Kan gitu. Sudah pasti ya. Menurut kira sih udah pasti orang-orang yang sudah masuk ke tingkatan pendekar Iya. di Kata Mataram itu ya pasti sudah memahami juga yang namanya materi-materi mistis, supernatural, metafisik. Iya. Gitu. Kurang lebih. Nah, apa Ki Jaler mempelajari mistis, supernatural, metafisik itu di Tahta Mataram atau sebelumnya memang sudah? Sebelumnya sudah pernah, Ki. Sebelumnya sudah pernah. Sebelum di Tahta Mataram, saya pernah gendeng. Ya, pernah gendeng, pernah menjadi pelaku amalan lah. Kayak semacam ilmu-ilmu hikmah lah. Itu kurang lebih 3 tahun dulu. Belajar apa dulu? Disebut boleh? Oh, boleh. Nah, di padepokannya Karjako. Oh. Ya, Nanti soal- kan tinggal litit ya. Ya. Oke. Belajar Amalan. apa dulu belajar apa? Ya pertama pendidikan mental. Oh. Mental dalam arti ada perubahan dari karakter untuk lebih ke arah yang mungkin apa ya, kalau religius, nah ke arah yang orang yang seperti itu. Religius. Iya, awalnya seperti itu, diberi pemahaman daripada amalan, bacaan, surat atau apapun itu dulu. Terus lama kelamaan ya ada suatu surat atau amalan yang harus dijalankan setiap hari, setiap waktu gitu. Berapa lama itu? Berapa Gimana, lama Ki? waktu itu belajar itu? Saya belajar 3 tahun. 3 tahun. Iya. 3 Iya. tahun belajar itu. Iya, leres 3 tahun. 2007, 8. Lah kan udah 2010, belajar tuh, ya. udah belajar di tempat yang lama ya. Iya. Terus kenapa masuk lagi ke Tata Mataram? Ya, Kenapa? Kan udah belajar, kan udah harusnya sudah cukup gitu loh untuk memahami selama 3 tahun loh. iya. 3 tahun. Kenapa ya, Ki?
Sampai saat ini saya juga nggak bisa jelasin kenapa saya berada. Ya maksudnya waktu di sana itu tercapai nggak tujuannya? Tenang aja, tadi nama padepokannya Ditit kok. Iya. Ditit. Kenapa nggak tercapai? Apakah karena tidak tercapai terus makanya belajar lagi di Tata Mataram atau gimana? Ada sih sebagian yang tercapai ada. Cuma dari kesekian banyaknya itu paling bisa dikatakan berhasil. Itu 1-2. Itu soal di penyembuhan. Iya, di penyembuhan itu kan di sana dibagi menjadi mungkin 3 ya, Ki. Berarti waktu masuk Tata Mataram nggak belajar penyembuhan lagi ya? Justru dikembangkan lagi di Tata Mataram. Justru dikembangkan lagi. Iya, karena disempurnakan gitu, karena bagi saya di sana ada yang logis juga, ada yang bagi saya tidak logis. Dalam arti gini. Kalau logisnya itu kita belajar herbal, Ki. Diajari untuk herbal itu kan bisa ditemukan di tempat-tempat alam lah kan. Iya. Tapi ada sesuatu yang tidak logis bagi saya, mungkin dengan melalui amalan untuk hal penyembuhan yang tidak logis tuh ketika saya belajar di sini. Oh gitu. Iya, mulai belajar di TM. Nggak logis malah. Iya, malah semua yang pernah saya jalankan dulu itu serasa kok ngono ya. Nggak logis tapi di TM. Justru malah pahamnya ketika di TM. Nah, katanya nggak logis. Kok bisa paham? Yang lama. Oh, yang lama? Iya, logis. setelah belajar. Enggak. Sih? Yang lama itu bagi saya kan setelah belajar di TM, malah yang lama itu bagi saya enggak logis. Oh, malah yang lama itu yang malah nggak logis. Iya, gitu. betul. Nggih. Makanya banyak yang nggak pahamnya. Iya. Gitu. Begitu masuk Tata Mataram, malah padang. jadi paham. Padang. Paham Mereka tuh nggak tahu paham. Padang. Oh gitu. Yang nonton maksudnya ini loh. Oh iya. Padang apa? Paham. Sumatera Barat tahunya mereka. Paham gitu. Iya. Akhirnya jadi paham. Akhirnya jadi paham. Ternyata semua yang pernah saya alami itu ternyata dilogikakan itu. Oh, hanya gini toh kan gitu. Iya seperti apa. Nonton nggak YouTube-nya Kiraksa? Lihat. Nonton ya? Lihat. Tentang Brajamusti tahu? Tahu. Kiraksa ngomong apa di situ tahu? Saya jadi tersinggung gitu. Bagaimana orang bisa mempelajari Brajamusti kalau orang itu kurus krempeng kan gitu. Jadi buat Kiraksa kan ngomong kan, tidak mungkin orang akan menguasai ilmu Brajamusti tapi dia kurus krempeng. Lah ini. Tapi dulu pernah gemuk kan? Pernah. Segitu-gitu doang? Enggak pernah. Enggak ya? Iya. Oh ya. Pernah. Dulunya gemuk. Sekarang karena banyak pikiran, anak udah 16. Jadi banyak beban hidup. 3 gitu. Oh, anak 3. Jadi jadinya kurus kan gitu. Nah, iya. Kan Kiraksa bilang, Kiraksa bikin konten itu, bikin apa namanya, video itu kan banyak menjelaskan. Makanya nonton tuh video-video sebelumnya. Gitu loh. Jadi lebih mengarahkan orang itu untuk berpikir waras dulu tentang semuanya, karena nggak akan pernah nyampe kalau kita tidak membekali diri kita, pikiran kita dengan akal sehat dulu. Iya, betul. Yang pertama nanti yaitu tadi kenapa nggak nyampe, karena kayak sekarang nih banyak orang kan yang dibohongi ya. Banyak sekali. Dibohongi tentang hal-hal mistis atau hal supernatural kayak gitu. Iya mungkin. Nah, karena memang ketika disampaikan tentang hal supernatural itu mereka tidak seperti dihilangkan akal sehatnya atau seperti diarahkan untuk hanya menggunakan rasa yakin kan gitu. Iya. Atau dijelaskan seolah-olah itu logika, padahal enggak. Iya. Gitu. Kebanyakan seperti itu sih. Oh gitu. Ya. Jadi waktu Ki Jaler sebelum di TM juga begitu. Iya. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Waktu Ki Jaler sebelum di TM juga bohongin orang. Gimana ya Ki ya? Iya. Nah, iya gitu ya. Ya bagi terpaksa saya bohongin orang gitu apa bagaimana? Pura-pura tahu apa bagaimana? Bingung nih Ki. Bener. Enggak, ini biar ini juga kan buat penting buat didengar sama mereka. Ini kan sebuah pengakuan ya gitu bahwa banyak orang yang memang pengen belajar Ki Jaler, tapi akhirnya bertemu dengan tempat belajar yang salah atau tidak memberikan ilmu yang sebenarnya, gitu loh. Iya. Ya. Berarti sekarang sudah benar ya?
Udah. Berarti sekarang udah nggak bohongin orang. Nggak. Nggak pernah bohongin murid, nggak? Nggak pernah ya? Tanya sendiri Ki. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Oh, tapi diajarin ya, yang bener ya? Hah? Oh, diajarin. Iya. Kayak di Tata Mataram kan ada pelatihnya juga. Iya. Seolah-olah Ki Raksa bukan orang Tata Mataram aja, nggak apa-apa. Oh gitu Ki. Di Tata Mataram kan ada pelatihnya juga tuh. Ya, kemarin tuh baru pengesahan tuh. Iya, dilantik itu angkatan kemarin. 16 ya. 16. Nah, Moritam. Itu pelatihnya kan Ki Raksa lihat itu masih muda-muda, kecil-kecil. Kamu Iya. bisa ngelatih? Iya, mungkin dari segi materi bisa saja. Enggak, sekarang misalkan dia ada tuh kemarin Ki Raksa lihat terus baru naik ke namanya Moritam ya. Moritam. Dia masuk ke jajaran pelatih ya, pelatih muda. Pelatih muda. Ya, pelatih Yeah. muda ya. Pelatih muda, pelatih muda, pelatih madya, pelatih utama kan gitu ya. Ya. Kalau ininya pelatih ya. Kalau tingkatannya. Tingkatannya pelatih itu adalah ada pelatih muda. Muda. Itu ya itu tadi. Moritam. Moritam tadi. Iya. Tingkatannya coklat. Coklat 3. Ya, 3. kan gitu. Nah, coklat 3. Kan Ki Raksa lihat tuh banyak yang disahkan, banyak yang diangkat menjadi pelatih tapi usianya masih Muda. muda. Iya, banyak kan. Ada yang sekolah. Iya. Nah, pertanyaannya Ki Raksa, bisa nggak tuh melatih? Mungkin dari cuman segi materi yang diajarkan, materi sesuai dengan materi tingkatan sabuk, materi Tata Mataram, tata gerak maksud saya Ki. Ini hati-hati jawabnya loh. Iya. Blunder buat TM loh. Leres. Padahal Ki Raksa orang TM, pertanyaannya menohok. Mates. Kan harus benar kita, harus real. Nggih. Iya kan, makanya di sini Ki Jaler punya kesempatan untuk menjelaskan. Iya. Kalau Ki Raksa tanya, ya benar dong di Iya, luar sana benar. kan orang bisa nanya. Bener Ki. Pelatihnya masih kecil kayak gitu. Iya. Nah, misalkan gini ya, Ki Raksa badan segede gini. Iya. Ya. Terus masuk Tata Mataram. Ki Raksa umur, ya Ki Raksa kan umur sekitar 27 ya. Ki Iya, Raksa ya, iya. 27 tahun. Percaya nggak? Nggak, ya udah. Nah, punya tahu-tahu masuk Tata Mataram daftar. Iya. Terus pelatihnya umur 19. 19. Nah, kalau Ki Raksa meragukan mereka kan wajar. Iya. Iya. Nah, Iya. bagaimana nih? Bagaimana? Maksudnya kok bisa orang bisa? Emang bisa gitu loh pelatih itu masih segitu kecilnya bisa? Halo tuh, HP cepet tuh bunyi tuh. Dari Silent. Selena. Gimana? Dari gini Ki. Kalau dari saya sendiri sebagai pelatih di Suluraya menekankan ke mereka untuk mengajarkan hal yang real. Hal-hal real itu dalam arti materi yang ada. Atau yang ada Materi kurikulum yang ada sesuai sabuk mereka masing-masing yang dilatih. Kalau misalkan ada orang masuk Tata Mataram mau belajar ilmu santet, Iya. ketemunya sama pelatih yang itu tadi gimana? Kembali lagi nih. Ayo. Kembali lagi pertanyaannya kepada orang itu tadi. Hah? Kembali lagi pertanyaannya. Kepada pelatih. Mm. Kepada pelatih yang ada di lapangan ya, yang berbenturan langsung dengan lapangan Iya. ya Ki ya. Iya. Nah. Gimana? Iya sih. Iya sih. Kok iya sih? Gimana tuh? Ayo. Itu kembali kepada pemahaman mereka kan gitu. Jangan panik. Enggak. Tenang, ada Ki Raksa di sini. Tenang. Tenang, ada Ki Raksa. Kayak kesannya Ki Raksa ini orang luar, nanya orang TM kan gitu. Terus orang Iya. TM-nya panik. Tenang. Gimana tuh? Kira-kira menurut Ki Jaler aja. Kalau saya pribadi ya, ini saya lagi. Ya itu tadi, saya kalau gini, orang datang ke sebuah perguruan itu pasti menginginkan sesuatu hal yang menjadi suntingannya. Suntingannya apa tuh maksudnya? Contohnya gini Ki, kayak semacam ilmu lah atau apa ya, hal-hal seperti itu, ilmu, terus nanti bisa gini, bisa gitu kan. Nah orang tertariknya kan di situ Ki. Nah maka kalau khususnya yang di bawah saya atau wilayah, wilayah Windu, saya tekankan untuk memberi penyampaian yang benar-benar real. Contoh bahwa dengan olah nafas dan tata gerak seperti itu untuk pengkondisian fisik kita, terus dengan meditasi, tata gerak atau semacam itu untuk kejernihan pikiran kita. Jadi kita tidak mengajarkan santet.
Ya mungkin nanti kalau sesuai. Jawabannya itu. Jadi orang ketika baru masuk Tata Mataram mau belajar santet, ya tentunya tidak langsung kepada intinya belajar santet kan gitu. Tidak mungkin kan ada tingkatannya, ada polos dulu, dulu kan gitu. Tidak mungkin baru masuk saya mau belajar ya privat wae kan. Iya, gitu. Betul Ki. Ya, itu. Gitu maksudnya. Iya, ada dasar-dasarnya kan enggak langsung ke arah situ kan gitu. Iya, itu jawabannya gitu tadi. Aduh. Depan kamera sih jadinya gitu deh. Ya, gitu ya. Enggak seperti kemarin ya gitu. Iya. Makanya. Nah, terus gini, ada lagi orang tua. Iya. Ada lagi kan banyak tuh anggota-anggotanya orang-orang tua. Ya usianya udah. Itu gimana tuh? Ya kebanyakan dari mereka sendiri tuh Ki. Lebih banyak mau ngapain sih maksudnya kan? Lebih banyak kesehatnya. Kesehatan. Iya, lebih banyak di kesehatan dia untuk tata gerak atau olahraga seperti itu. Kebanyakan bukan malah meminta untuk hal-hal nanti bisa gini, bisa gitu enggak. Itu yang saya temui Ki. Seringkali seperti itu. Lebih banyak ke kesehatan fisik dia sendiri. Karena sudah usianya sudah. Iya. Betul. Nah, karena dia butuh gerak, butuh olahraga kan gitu, butuh sehat gitu. Kebanyakan seperti itu. Ya suruh olahraga lari pagi kan cukup. Iya. Gak perlu masuk Tata Mataram. Gimana? Iya. Hah? Iya. Kemarin juga saya sampaikan seperti itu. Jika pengen sehat saja ikut senam saja juga bisa. Besok pada bubar mereka yang udah tua-tua. Ini karena live ya. Aku ora jeru-jeru ya. Oh, enggak live berarti. Nanti diubah. Ini kok nanti bisa diedit, tenang. Oh, nanti bisa diedit ya? Iya, tenang. Nah, masa disuruh bubar yang tua-tua? Enggak sih, Ki. Enggak. Ada dari beberapa yang dari mereka itu ikut DTM cuma ikut ya mengejar untuk mencari bisa inilah, bisa itu gitu. Tapi kebanyakan kan Kirasa nggak di lapangan ya? Kirasa itu kan nggak ngelatih langsung di lapangan. Enggak, Kirasa. Maksudnya yang kayak Ki Jaler juga kan sebenarnya nggak di lapangan ya? Sering Ki. Dia sering, tapi maksudnya lebih sering Ki Jaler daripada Kiraksa. Kiraksa kan paling pas acara UKT. Iya, acara-acara khusus lah Kiraksa. Nah, di lapangan itu biasanya orang masuk Tata Mataram itu mau belajar apa? Kan gini, Tata Mataram kan ngajari semuanya kan gitu ya? Iya. Ngajari semuanya nih. Ya namanya juga spiritual. Kalau ngomong spiritual itu udah mencakup keseluruhan. Ya, perkara kehidupan semuanya tuh. Iya. Nah, termasuk keilmuan, kesaktian segala macam, kesehatan, penyembuhan dan lain-lain. Iya. Nah, kebanyakan orang masuk Tata Mataram, ya. Kita ambil umum aja rata-rata. Masuk Tata Mataram itu mau belajar apa? Ya sebenarnya semua butuh ilmu. Iya. Maksudnya ilmu apa? Lah gini Ki. 1+1 gitu. Gini. Apa? Ya ini cerita sedikit ya Ki. Iya, nggak apa-apa, cerita panjang juga. Nah, enggak. Ada banyak orang yang sudah masuk di Tata Mataram, terus dia beranggapan tidak bisa apa-apa, tidak punya ilmu, tidak bisa apa-apa, atau tidak kurangnya pemahaman daripada materi yang ada di TM. Sedangkan kalau kita coba pahamkan ke mereka, sebelum mereka datang ke TM, apakah mereka tahu materi yang ada? Apakah mereka tahu yang namanya semedi 1 atau dan apakah mereka juga bisa menjalankan daripada materi yang ada? Kan jawaban mereka bisa. Nah, dari yang tidak tahu menjadi tahu dan paham, itu namanya ilmu nda. Pertama kan saya gitu. Itu kalau saya. Nah, ketika mereka merasa tidak bisa dapat ilmu atau sesuatu apapun, pada mereka sudah menjalankan paham dan tahu, itu sebenarnya juga jadi pertanyaan saya yang dia cari apa gitu. Lah, kan harusnya kan ditanya sama pelatihnya. Iya sih. Kalau memang pengen bisa terbang, kan pasti punya keinginan. Tujuannya masuk Tata Mataram kan bukan cuma sekedar ngumpul-ngumpul kan? Iya. Tidak sekedar cari saudara atau apa. Belajar kok. Iya. Kan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, rata-rata mereka inginnya belajar apa? Sekarang ini kan beda dengan zamannya Kiraksa dulu. Nah, zamannya Kiraksa ya? Iya. Ini Kiraksa dulu waktu masuk Tata Mataram ditanya motivasi jenengan ketika masuk Tata Mataram apa? Saya jawab, saya mau sakti. Dah, titik. Bisa gak ngajari saya supaya saya jadi sakti? Jawaban pelatih saya saat itu, tahu siapa pelatih saya?
Ya sekarang udah ketua umum. Iya. Jawabannya beliau adalah bisa. Bisa. Pertanyaannya dibalik. Iya. Bisa nggak jenengan punya tekad, punya semangat dan mau belajar? Nah, Iya, iya. gini. Dulu itu beliau itu gini. Saya tidak butuh orang yang pintar. Saya butuh orang yang pengen tahu. Iya. Nah, beda loh. Iya. Jadi gini, rasa ingin tahu zaman sekarang itu berkurang. Itu loh, beda sama zaman dulu. Iya. Rasa pengen taunya. Keingin tahuannya, ya. Ketika gini, dulu ya ngene jadi. Begini. Penontonnya kan bukan orang Jawa semua. Iya. Gini, ketika beliau dulu ngomong gini. Diangkat suatu benda. Set. Iklan, betul. Set kan gitu ya. Buat pertanyaan. Nah, maksudnya dari sini ketika saya diperlihatkan sebuah benda, Iya. adakah rasa ingin tahu terhadap benda ini? Pasti ada. Hah? Lah, kan sekarang nggak gitu. Nah. Yang ada semua orang udah merasa tahu, sudah merasa ngerti, sudah cukup. Itu handphone sudah titik. Iya. Dah. Tapi kalau dulu zamannya Kiraksa itu nggak cukup. Kiraksa akan tanya. Ketika Kiraksa udah tahu itu handphone, maka yang menjadi pertanyaan atau keingintahuannya Kiraksa adalah beli berapa? Iya. Belinya di mana? Mereknya apa? Iya. Spesifikasinya seperti apa? Iya. Ya kalau zaman sekarang ditanya kameranya berapa megapiksel kan gitu. Bisa foto Bagus nggak buat selfie? Ada filternya gak lah itu gitu. Jadi banyak keingintahuannya di situ. Iya. Di situ udah ada aplikasi apa aja. Iya. Nah ketika cuma diangkat satu benda ini, kalau zaman sekarang cuma ada pertanyaan, diem. Karena merasa sudah tahu kalau itu adalah sebuah handphone, sudah titik. Nah itu yang kurang zaman sekarang. Jadi rasa ingin belajarnya, rasa ingin tahunya. Ketika diangkat sebuah gelas ini, dah ada pertanyaan tentang ini, nggak ada. Nggak ada. Sedangkan dia nggak tahu isinya juga, nggak tahu apa rasanya. Itu kan kita udah tahu Ki, apa itu gelas dalamnya kopi kan? Oke, bener. Udah selesai sampai di situ. Selesai kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu enggak. Iya. Zaman dulu ketika diangkat begini, itu gelas, itu kopi. Ada pertanyaan, kopinya kopi apa? Jenisnya apa? Robusta kah? Iya. Arabica kah? Itu kopinya pahit atau manis? Iya. Kalau manis pakai gula apa? Jadi dulu sampai detil kan gitu. Takaran gulanya berapa waktu bikin? Kopinya seberapa banyak? Itu dari situ. Terus ini gelasnya. Iya. Gelasnya beli di mana kayak gitu-gitu. Ngerti ya? Maksudnya, sampai sedetail ya? Itu gitu kan? Iya, kayak gitu. Jadi rasa ingin tahunya terhadap sesuatu hal itu dulu, itu luar biasa. Nah sekarang kan enggak. Nah maksudnya Kiraksa tadi berkenaan dengan tadi apa sih yang pengen diketahui sama anggota zaman sekarang? Kenapa karena gini ketika ditanya, disampaikan sama mereka ada pertanyaan enggak? Diam. Ada diem. Nah, gitu. pada diam. Kirasa kalau di sini bawaannya pakai bahasa Jawa. Pada diam gitu. Karena di Jawa. Tapi kalau di Jakarta enggak. Suasananya. Gitu Jaler. Iya. Ya, jadi itu sih yang jadinya makanya jadi kayak kurang apa ya? Nah, itu ingin tahuannya kurang greget, kurang lebih gitu. Yang jadi masalah kadang-kadang ketika Kirasa habisnya nggak dilatih gitu. Gimana tuh? Pelatihnya kadang-kadang nggak ngasih tahu gitu. Gimana? Nggak dilatih gimana ini Ki? Iya nggak dikasih tahu, nggak dikasih. Oh, nggak diberi penjelasan dari apa yang dia berikan. Gini lagi, ada yang nanya. Habisnya kalau nanya malah dimarahin, ada yang gitu. Oh gitu ya Ki? Gitu nggak? Enggak ya? Di tempat Enggak. Jadi akhirnya kan ketika orang sekali dimarahin, yang lainnya tahu kalau tanya itu dimarahin, akhirnya nggak ada yang mau nanya. Gitu. Di tempatnya Jalan gitu. Enggak Ki. Nah, enggak ya? Enggak. Karena orang biasanya karakternya ya kalau kurang mental, nah ini mental lagi. Mental. Orang kalau denger itu dari tangannya Kiraksa udah Dia kadang-kadang sudah gelap. Baru gitu. Iya.
Nah, mental itu penting. Gitu. Jadi ketika kadang-kadang kalau kita bilang baru dimarahin begitu. Udah down. Udah down. Nah, Drop. Kalau orang besok Jawa bilang lagi. mutung. Nah, itu kan harusnya dipahami sama pelatihnya juga. Iya. Gitu. Nggak semuanya juga orang ketika dimarahin terus mau nanya lagi, tahu-tahu Iya. drop. Ayo gimana tuh? Iya sih. Iya sih, udah ketahuan. Oke. Aduh. Ini jadi banyak yang mau kita tanya sebenarnya berkenaan dengan seorang Ki Jaler kan, tapi kemana-mana ngobrolnya ya begini Ki Jaler. Iya sih. Tapi Ki Jaler Takut sih. Takut. Takut apa? Takut salah ngomong. Takut salah ngomong. Iya. Nah, nonton balik lagi nih kan nonton videonya Ki Raksa. Iya. Tenaga dalam. Heeh. Gimana itu? Yang Ya terserah. Ki Raksa maksud gimana? Ya tenaga dalam itu gimana? Apa ya? Apa? Soal mementalkan itu. Nggak tahu apa ya, itu dia setaunya Ki Jaler gitu. Oh gitu. Apa? Hah? Kalau saya tenaga dalam, Jangan sampai diserang kan gitu. Di Tata Mataram diserang sama itu tuh gimana Ki? yang di video YouTube kan ada tuh yang Oh, gitu? rambut betet ada. Nah, jangan sampai pada ketahuan. Iya kan itu yang Iya, bongkar benar. itu lah iya. Padahal kan kita kan. Nah, menurut Ki Jaler tenaga dalam itu gimana emang ya? Kalau udah nonton videonya Ki Raksa jangan copy paste menurut Ki Jaler. Oh, enggak boleh sama? Ya, bukan nggak boleh sama. Kalau sama Berarti kopas ya, saya. seperti apa? Nah, iya. Gini, kalau tenaga dalam tuh kayak semacam ya kekuatan dari diri kita. Logikanya gini, Ki. Manusia itu ada medan magnet dan listrik. Waduh, Nah, ini agak dalam ya, Ki. Ini beda. Nah, Oke. cara menekannya kedua itu tadi, kan gitu. Ini yang saya pelajari ya, Ki. Cara menekannya untuk mereka yang kedua itu tadi keluar itu dengan cara olah nafas atau menggunakan permainan olah nafas. Olah nafas. Iya. Terus itu bukan untuk mementalkan sih Ki, atau untuk apa, tapi lebih ke daya tahan tubuh kita, ke kesehatan kita. Berarti sama dengan nge-gym gitu. Nge-gym kan enggak pakai nafas yang ditahan Ki. Jadi sopo? Jadi sopo? Kata siapa? Enggak sih. Hah? Enggak. Angkat beban kan pasti nahan napas. Ya, tapi enggak selama untuk materi latihan. Materi latihan kan ada tarik untuk 3 detik, tahan 3 detik dan dikeluarkan kan seperti itu kan. Ada ininya gitu. Ada jeda. aturannya. Ya, ada jedanya gitu untuk menahan itu. Kalau nggak ada? Kalau nggak ada ya kita napas biasa gini aja, sama aja. Nah, efeknya Efek daripada? tahan napas, lepas, tahan gitu apa? Nah, kalau secara ini ilmunya ya Ki ya. Ini yang pernah saya pelajari. Iya. Iya. Ini saya ditekan ini. Ini ada mereka. Ayo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, kalau gini, dulu saya pernah mempelajari itu. Ini mempelajari ya Ki ya. Ini ada tisu kalau keringetan. Enggak. Saya nyantai Oh, gitu. nyantai ya, iya. Kalau murid Ki Raksa. Iya. Cuma takut salah aja penyampaiannya. Ada saya tenang. Yang bertanggung jawab saya. Kalau kan logikanya sejak lahir manusia itu sudah ada yang namanya tenaga dalam di dalam tubuh kita sendiri masing-masing ya. Makanya tenaga dalam itu apa ya, artinya? kalau secara ilmu yang saya pelajari Loki ini bukan apa-apa ya yang saya pelajari. Tenaga dalam itu ya medan magnetis tubuh besertaan dengan yang namanya daya listrik tubuh kita. Ya seperti itu. Cara untuk membangkitkan dan membuat dia lebih besar itu dengan cara latihan tata gerak dan penekanan nafas. Itu pernah saya pelajari di Teknik ya? Iya. Tekniknya ya? Tekniknya. Untuk mempelajari itu? Iya. Nah, untuk mempelajari yang namanya tenaga dalam. Nah, tenaga dalamnya itu sendiri apa? Kan untuk mempelajari tenaga dalamnya. Mempelajari tenaga dalamnya. Saya mau mempelajari HP. Ini benda ini. Iya. Nah, benda ini apa? Yang seperti apa kan nggak ada bentuknya. Iya. Nah, itu apa? Ini yang ini nih.
Sebenarnya Ki Jaler ini paham. Cuman sulit menyampaikannya. Iya kalau sih, di depan kamera. Ada gitu toh. Sebenarnya paham, cuma takut salah dalam penyampaian. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Karena ngomong aja. persepsi mereka kan tidak sama dengan apa yang saya. Gini, rasa bukan ya. Ketika menyampaikan sesuatu, ya. Iya. Sampaikan itu gini, kita sering bilang tuh, sampaikan apa yang kamu, jangan pernah sampaikan apa yang kamu tidak pahami. Jangan pernah katakan apa yang kamu tidak mengerti, udah titik. Jadi kalau kita paham sampaikan, jadi tidak ada rasa takut, ragu, wes paham, ya sudah paham gitu loh. Nah makanya jangan pernah sampaikan apa yang tidak kita pahami. Betul. Nah selama itu kita pahami, ya sampaikan saja, jangan pakai takut. Dah, mau siapapun itu bodoh amat kan gitu. Iya, kayak rasa ngomong tentang tenaga dalam kan gitu. Tenaga dalam tidak ada pental-pentalan. Tidak ada. Ayo, lah, saudara kandung kita, kan ada yang mental-mental. Takut gak kira enggak. Lah. Ya, iya kan? Lah. Loh. Iya. Saudara kandung di YouTube-nya mental-mentalan. Kiraksa bilang tidak ada pental-pentalan. Tidak ada. Kata orang, wah Kiraksa nyindir saudara kandungnya. Iya enggak. Ya nyindir dong. Oh. Pertanyaannya kok nggak takut Ki? Ya enggak. Oh, itu gitu. hal yang benar. Ya nggak masalah bodoh. Iya sih. Bodoh amat. Makanya jangan pernah takut. Iya. Itu baru saudara kandung, belum yang lain nanti paranormal lah apa segala macam yang banyak membodohi orang. Iya. Nah, tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang mempelajari ini adalah meluruskan. Jadi tidak ada, jangan pernah takut nyampein itu. Iya, siapapun itu, bukannya kita mau bersinggungan atau apa enggak, tapi kalau kita rasa tetap harus sampaikan suatu hal yang benar. Saudara kandung kita, tahu saya enggak Ki? Tahu lah. Iya. Tahu, kan udah masuk ini. Tahu kan saudara kandung? Resiko ini. Iya, apa-apa. Biar terkenal dirimu di padepokan. Mati. Itu yang sama Kirasa kemarin ya, gitu. Ayo serang dia, usir dia dari kampung kita. Oke. Hajar bleh. Ke situ. Udah mulai panik. Panik nih. Panik. Bahaya kan? Bahaya. Ini pinggir jurang ini. Terakhir deh. Siap. Kita ngomong tentang banyak yang minta sama Kirasa. Kirasa males banget sebenarnya. Apa itu, Ki? Banyak yang minta, Ki, bikin penelusuran, Ki, live penelusuran. Padahal ya, Kirasa itu bukan bosen, apa ya? Sudah tidak tertarik sama sekali dengan hal seperti itu. Jadi gini, ya mohon maaf nih sekali lagi jangan takut ngomong ini. Urusan perdemitan itu ilmu paling cetek. Gitu loh, maksudnya karena apa? Fakta loh. Kalian mau ngomong apapun nggak bisa bantah saya. Karena apa? Faktanya lihat di YouTube yang melakukan penelusuran adalah kebanyakan orang-orang biasa-biasa saja. Mohon maaf, mau tersinggung hubungi saya, datang ke saya, lihat website saya, lihat alamat saya, banyak tebar-tebaran di mana-mana. Ya kalau nggak terima. Faktanya adalah orang-orang yang mempelajari perdemitan atau penelusuran nyari hantu segala macam, banyakan adalah orang-orang yang tidak pernah belajar. Iya sih. Karena itu adalah ilmu paling cetek. Urusan itu. Gitu loh. Nah, kalau Kirasa disuruh itu bukannya nggak mau kan gitu, mau tapi Kirasa lebih mempertimbangkan manfaatnya apa gitu. Iya. Kirasa masih penelusuran nggak sih? Masih. Kapan Ki? Hampir setiap seminggu sekali penelusuran. Tapi kau nggak ada Ki di YouTube? Emang nggak ada di YouTube. Di medsos nggak ada. Memang tidak dibikin videonya gitu loh. Karena memang itulah real penelusuran, gitu loh. Itulah memang real benar-benar untuk mempelajari yang namanya makhluk tak kasat mata. Iya, masa bawa kamera, masa konten kan gitu. Dan Kirasa berapa kali bilang, waktu Kirasa di TV itu, mohon maaf kan gitu. Itu kan bohongan. Yang di TV kebohongan semua, bohongan semua yang di TV. Aduh, saya nggak ikut. Yang di TV itu bohongan semua. Iya benar. Iya. Sekarang gini saya tanya sama Ki Jaler. Menurut Ki Jaler,
Motor. Menurut Ki Jaler, hantu itu gimana? Pertanyaannya gimana nih? Gimana? Jadi hantu itu menurut versinya Ki Jaler nih ya, demit itu ada apa enggak? Atau demit itu bagaimana? Ada bagi yang percaya. Bagi yang nggak percaya nggak ada? Iya. Karena yang mempercaya itu kan seolah dia juga tersugesti ya gitu. Kan banyak orang yang nggak percaya terus termindset. Banyak loh orang yang nggak percaya terus tahu-tahu jalan. Saya jawab sesuai saya sendiri atau perwakilan ini gitu. Iya sesuai Ki Jaler. Saya sendiri. Saya percaya. Percaya, maksudnya dirasa menurut Ki Jaler itu hantu itu seperti apa? Oh, gitu kan dengan fenomena-fenomena yang ada di YouTube yang semuanya serba bohongin orang itu, nggak terima lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya bodo amat, serah. Iya. Oke. Kira saya nggak ngerti datang ke saya. Nah menurut Ki Jaler itu gimana? Hantu itu enggak seril seperti itu sih bagi saya. Enggak seril itu. Real atau wujud seperti itu tuh enggak. Mungkin ya kayak semacam pernah sih, enggak sekali dua kali lihat tuh ya kayak semacam bayangan tapi berbentuk. Gitu. Terus enggak seperti asap gitu? Enggak. Iya, enggak selalu. Enggak selalu. Ya, mungkin seperti itu ada. Ada. Tapi enggak selalu gitu. Enggak selalu. Terus kayak apa? Terus apa ya? Tingginya itu enggak senormal manusia sebenarnya. Enggak senormal manusia. Iya tinggi manusia gitu kan. Enggak. Itu lebih tinggi Ki. Lebih tinggi. Iya lebih tinggi. Ini kan menurut Ki Jaler ya. Iya karena saya pernah ngalami. Itu lebih tinggi. Lebih tinggi mungkin ada sih 5 meteran ada. Aduh. Iya betul. Tapi bukan genderuwo bukan? Enggak. Kuntilanak? Iya kayak semacam asap putih tapi berbentuk gitu. Kuntilanak kuning? Kuntilanak kuning. Kan kuntilanak merah ada. Iya. Tadi ada kuntilanak kuning ada. Enggak sekalian pink Ki. Iya, ada itu. Tapi tinggi gitu ya. Tinggi Ki, itu tinggi ya. Nah, ya ada juga sih. Pernah sih lihat pendek. Itu apa? Kecil gitu. Tuyul. Kurang tahu sih kalau itu. Tapi gini, namanya gini. Kuntilanak, pocong kan yang banyak sering dilihat orang kan itu. Iya. Lah gimana ya? Itu gimana? Ada ya? Ada tapi iya sih, ada kan tapi cuma ndak tahu itu kuntilanak. Kan setiap orang bicara atau bilang itu kan kuntilanak, belum tentu di daerah lain mengatakan yang sama kan. Artian daripada pocong kuntilanak itu kan mungkin hanya di Jawa sih. Di Jawa atau di Kalimantan ada kok. Ada tapi namanya beda. Iya, maksudnya kan namanya bentuknya kan sama. Iya, bentuknya hampir seperti itu. Iya. Itu ada ya? Yang kayak gitu ada? Ada. Bentuk pocong juga ada. Kalau pocong ada kan? Ada. Pernah lihat. Ada. Pernah lihat juga memang. Pernah lihat. Pernah gitu ya. Iya. Serem. Nah, ya kayak seperti itu. Dulu kayak waktu masih ya. Sekarang nggak pernah lagi. Jarang sih. Hampir enggak pernah sekarang selama saya ikut BTM. Kalau ada anggota yang pengen tahu tentang hal itu gimana? Bisa. Yang penting maksudnya tempat bisa apa? Bisa lari, bisa pingsan apa? Mati paling. Bisa diperlihatkan atau gimana? Bisa diperlihatkan. Kalau memperlihatkan secara kalau saya pribadi ya enggak. Cuma kalau di tempat-tempat tertentu untuk tahu seperti itu kan semua butuh alat atau sarana atau apapun, nanti kita tinggal silakan kan itu. Lah, yang melihat kan mereka kayak. Gitu. Nah, iya. Iya pernah hal semacam itu dulu pernah saya coba terus jalankan. Waktu masih gini kayak saya kayak. Waktu masih begini? Iya, saya masih gini. Sekarang udah nggak gini malah nggak pernah ngelihat. Enggak sama. Udah nggak pernah ngelihat lagi? Enggak, takut itu aja. Kenapa? Enggak tahu kayak. Itu apa? Apa karena mereka takut atau kenapa? Karena penasaran itu kan mungkin yang menjadikan kita halu juga. Berarti halu bukan ngelihat? Iya bagi saya. Berarti halu? Berarti bukan ngelihat? Ini banyak diomongin orang nanti nih. Iya enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Ya kan banyak orang yang benar-benar memang ngelihat fakta dan dia ketakutan. Iya. Benar-benar ngelihat. Itu halu itu? Kan bener-bener melihat itu kan kadang kita mama gini Ki, kita 2 orang. Satu ngelihat. Satu ngelihat, yang satunya enggak. Kan mama di posisi yang sama kan gitu. Berarti yang ngelihat itu halu. Iya bagi saya halu. Kalau dia wujud beneran kalau kita lihat. Kan berarti hantunya enggak ada.
Iya. Tadi bilangnya ada. Loh, waktu itu ya saya lihat seperti itu, mungkin kondisi saya ya. Yang halu juga. Iya. Oh, gitu. Karena sekarang kan sudah enggak. Berarti kesimpulannya hantu itu halu. Halu. Berarti nggak ada hantu. Ada. Iya ini. Bagi yang percaya. Bagi yang percaya. Iya. Kalau yang nggak percaya nggak bisa melihat. Gini Ki, saya lihat sesuatu di situ. Ah. Terus orang mengatakan Allah itu asap biasa. Kan itu. Terus saya mengatakan enggak, itu bentukannya seperti ini. Nah, itu kan anggapan daripada si yang melihat tadi. Bukan berarti ketika sama-sama kita lihat asap yang seperti itu, kita mengatakan wah ini kunti. Kan enggak. Pendapat orang itu kan masing-masing berbeda mungkin. Oh, maksudnya halu di sini adalah penerjemahan dia terhadap suatu bentuk itu. Iya, gitu. iya, kan kita beranggapan juga enggak mungkin bisa sama. Jadi dia melihat benar suatu bentuk, iya. Kan gitu. Tapi akhirnya pikiran dan imajinasinya mengatakan bahwa itu adalah sosok kuntilanak. Kunti kan gitu. Oh gitu. Iya. Berarti tetap itu hantu itu menurut di jalur itu ada ya? Ada, kalau saya ada. Ada. Kalau buat Kiraksa ya banyak. Ada. Gitu, hantu itu ada, tapi bentuknya tidak apa itu? Oh. Wah, ada iklan nanti kena ini nih. Iya. Cepetan mati. Buang aja, buang. Igir no. Kena copyright. Igir no. Kenapa? Ya, jadi ada ya intinya ya. Iya. Ada. Faktanya banyak orang yang melihat. Banyak orang yang melihat banyak juga. Orang yang melihat. Kalau dibilang karena tidak percaya, tapi faktanya juga banyak orang yang tidak percaya pada akhirnya melihat. Iya, pada akhirnya melihat. Begitu ya? Ada, ya seperti ya, itu. Lah, ya. Ya, kembali ke pendapatnya masing-masing ya, kembali ke kalian masing-masing. Makanya kalau kita bicara hal seperti ini kan sebenarnya nanti akan jadinya kontradiksi. Betul. Ada orang yang percaya, ada yang enggak, ada yang ini. Nah, di sini kan kita mewakili ceritanya gitu, ya. Iya, betul. Nanti di jalan habis ini dibully orang. Karena apa yang saya anggap belum tentu anggapan itu benar bagi yang lain kan gitu, Ki. Tapi kalau untuk ora percaya kan ya, enggak percaya. Loh, saya bisa buktikan tapi cuma cari tempatnya untuk pembuktiannya itu kan. Bisa saja. Iya. Ya orang TM mungkin. Oh, iya. Bisa lah. Oke. Oke. Panjang sebenarnya kalau kita mau bahas tentang hal-hal seperti ini. Iya. Tapi gini, kalau menurut Kiraksa kalau memang ada keinginan, apalagi orang yang sudah belajar ya. Jadi ini kayak yang di depan-depan ini ya. Sayang banget kalau cuma belajar, ngumpul-ngumpul, udah gitu loh. Tapi tidak pernah mengisi, menambah setiap hari. Karena gini, kalau diomongin Kijalar, balik ke masa lalu, banyak orang yang bilang Kiraksa cepat banget kan gitu. Ya mungkin banyak orang yang nggak tahu juga. Dari mulai masuk Tata Mataram, dari mulai ya. Dari mulai. Sampai sekarang itu Kiraksa cuma menempuh waktu 1 tahun. 1 tahun? Satu kita. Kata orang cepet, katanya terlalu cepet. Enggak, bukan terlalu cepet. Bukan terlalu cepet. Kalau dihitung masa latihannya itu 365 kali latihan. Berarti 1 tahun itu setiap hari latihan. Setiap harinya? Setiap hari. Setiap hari menambah ilmu, setiap hari menambah wawasan. Iya. Jadi wajar gitu loh. Kalau dihitung, kalau latihan seperti biasa kan cuma seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali, iya kadang enggak hadir. Kadang enggak latihan, dan kadang tidak pernah bolos latihan. Nah itu jadinya yang udah memang yang pengen latihan silakan bergabung. Yang sudah latihan ya jangan buang-buang waktunya. Bertanya jangan pernah takut untuk bertanya. Ya paling ya kalau dimarahin ya jangan berhenti cuma gara-gara dimarahin. Iya. Ya gitu. Terus kalau ada yang memang mau langsung ada di mana aja sih? Kalau ini kan di daerah Solo Raya ya? Iya, Solo Raya. Banyak. Banyak sih. Di mana aja? Banyak, Ki. Banyak. Iya, mau sebutin gimana ya? Sukarjo, Klaten, Karanganyar semua ada, Sragen. Terus Boyolali, Salatiga juga ada, Semarang juga ada. Hampir semuanya. Hampir di semua kota ada. Pacitan ada enggak? Pacitan masuk ke itu Wonogiri. Wonogiri ada. Iya, ada. Pacitan ada. Praci ada, iya. Kalau Praci iya ada. Wilayah Jawa Tengah hampir semua, ya? hampir semua. Dan kalau di Solo Raya misalkan di mana gitu? Solo gitu ya. Itu ada berapa titik gitu ya? Banyak sekali, iya. Oke. Iya, hampir tiap. Dan itu semuanya Kijalar yang pegang tuh. Enggak sih. Se-Jawa Tengah tuh. Enggak sih, Ki. Enggak ada flot-flot wilayah juga. Kijalar di mana?
Saya khusus di Solo Raya, Subo Sukowono Sraten kalau orang bilang. Subo Sukowono Sraten, Sukoharjo, Boyolali, Salatiga, terus Karanganyar kan gitu. Tapi tetap nggak bisa belajar yang namanya Brajamusti ya? Karena saya kurus krempeng. Iya. Oh gitu ya? Iya. Iya, saya tahu diri aja. Enggak, itu karena omongannya Kiraksa. Iya, betul. Dia nggak bisa bantah. Mau bantah takut salah. Iya, takut salah. Nah, buktinya real kok. Makanya mungkin lagi kayak dulu kan gitu ya. Sebenarnya ngajarin Brajamusti udah sering di jalan dulu, tapi karena Kiraksa ngomong begitu, jadinya gitu ya. Oke. Iya. Mungkin itu aja deh yang apa untuk episode sekarang. Ini kayaknya ya balik lagi bukannya Kijaler yang kepo tapi Kirasa yang kepo. Jadi mudah-mudahan ada manfaat buat mereka. Ya, amin. Ya, makasih banyak Kijaler ya. Siap. Makasih banyak buat sama-sama. Jangan lupa untuk dipencet apa tuh? Apa? Tombol. Tombol apa namanya? Kalau kata sih sobrek. Sobrek ya. Dan terus komen di bawah. Kasih ya. Komen. Komen ke banyak orang katanya saya nonton nggak ada komen. Udah ada komennya. Komen di bawah, dukung channel ini. Semoga bisa memberikan banyak wawasan, banyak informasi tentang hal-hal yang ya bermanfaat buat kita. Tapi terus kalau ada yang mau tanya, mumpung Kiraksa lagi di Solo. Di Solo ya. Ini. Sekretariat. Tapi hari ini udah nggak, besok lah. Ini kan biar tayangnya juga kapan ya? ya itulah. Nah, kalau ada yang mau ketemu sama Kiraksa di Solo, mungkin bisa sebulan sekali di awal bulan. Kiraksa ada di Solo. Ya, selebihnya silakan hubungi nomor yang ada di bawah. Ya, nomor yang ada di bawah. Saya mau tanya Ki tentang ini, silakan hubungi yang ada di bawah. Nanti ada admin yang menjawab. Gitu ya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu di video Kiraksa selanjutnya. Sampai belibet tuh. Iya. Ya, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepi banget tepuk tangan kan? Ya.